Selamat pagi sahabat Parani yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam program Parani Pagar Ministry di hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, sebab bahwasanya kasih setiamu Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami rahmat yang baru di hari ini. Dan sebelum kami melanjutkan setiap kegiatan kami berdoa dalam nama Yesus, tuntunan Tuhan melalui firman membuat kami di pagi hari ini, supaya melalui kebenaran firman-Mu mampu menguatkan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai pasal yang ketiga ayat yang ke-21 dengan judul Kasih yang Mempersatukan. Saudara, dengan kematian Saul, Israel dan Yehuda mereka menjadi terpecah. Maka berserulah Abner kepada Yoab, "Haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya?" Dan ini terus terjadi seperti yang kita lihat, yaitu sementara ini terjadi kegoncangan dan perpecahan di Timur Tengah. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berturut-turut, bahkan berlarut-larut. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Milik siapakah negeri ini?" Lagi hal ini adalah hal yang masih dipertanyakan saat ini. Abner pergi untuk mengatakan, "Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu." Pada akhirnya saudara, hal ini terjadi dan untuk sesaat setidaknya tanah Israel menjadi bersatu. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, perpecahan begitu menghancurkan. Kita bisa melihatnya di Timur Tengah saat ini. Kita bisa melihat di gereja-gereja saat ini. Dan kita harus bersemangat untuk kembali mempersatukan perpecahan itu. Saudara, kasih itulah yang mampu berfungsi sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ungkapan pengikat kesempurnaan menunjukkan bahwa kasih manusia tidak akan pernah cukup untuk menciptakan keharmonisan dan kesatuan yang sempurna. Masing-masing orang hanya bisa menyodorkan kasih yang tidak sempurna, terbatas oleh waktu, terbatas karena kualitas kesalahan orang lain, dibatasi oleh kepribadian masing-masing orang, terbatas oleh banyak hal. Namun hal ini bukanlah alasan untuk kita menyerah, saudara. Kesatuan yang sempurna bukanlah sebuah mimpi belaka. Semua kasih manusia yang tidak sempurna pada akhirnya perlu terus-menerus ditahan atau disempurnakan dengan kasih Allah. Hanya dengan kasih Yesus kita dapat mempersatukan. Hanya dengan kasih Yesus dapat memperdamaikan diri kita dengan orang lain. Saudara Parani yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, maukah masing-masing kita mengejar kesatuan yang sempurna ini? Maukah kita menempatkan Kristus sebagai poros dan elemen paling penting dalam komunitas kita sebagai orang percaya? Mari saudara, sebagaimana Yesus sudah mengasihi kita, sewajarnya dan seharusnya saya dan saudara juga memiliki kasih itu dalam hidup kita. Kasih untuk menyempurnakan. Kasih yang menyempurnakan dapat memperdamaikan kita dengan diri kita sendiri, bahkan dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tolong kami Tuhan, supaya kami bersemangat dalam mewujudkan kedamaian, persatuan, dan pendamaian di gerejamu. Ajarkan kami terus Tuhan, supaya kasih itu selalu nyata dalam kehidupan kami, memiliki kasih sebagaimana Engkau Allah yang sudah mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekali lagi shalom, salam sehati, Tuhan Yesus memberkati, semangat dalam menjalani kehidupan di hari ini. Amin.